Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan akan segera menghentikan ekspor biji timah. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat hilirisasi bahan tambang di dalam negeri agar memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Kepastian penghentian ekspor biji timah disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah meninjau proses pembangunan pabrik pengolahan atau smelter milik PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis pagi. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan agar keputusan tersebut tidak merugikan pihak manapun. Presiden menilai berbagai persiapan yang dilakukan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sudah sangat bagus, sehingga dipastikan dapat memberikan banyak nilai tambah bagi Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nah, nikel sudah, timah, boksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel, tapi kita belum berhitung kapan akan kita stop ekspor bahan mentah timah. Baru kita hitung semuanya. Nanti kalau sudah hitungannya matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan stop misalnya tahun depan atau stop tahun ini bisa terjadi. Jadi saya kira kesiapan dari smelter baik milik BUMN maupun milik swasta harus kita kalkulasi. Sementara itu, informasi dari pertambangan, pasokan timah murni Indonesia ternyata berkontribusi besar pada pasokan timah dunia. Tidak tanggung-tanggung, Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua sebagai produsen timah terbesar di dunia. Direktur Utama PT Timah Ahmad Ardianto mengungkapkan produksi timah Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai sekitar 70.000 ton. Jumlah ini berkontribusi sekitar 19% dari total pasokan timah dunia yang diperkirakan mencapai 379.681 ton. Ardianto menyebutkan produksi timah Indonesia pada tahun 2022 berasal dari fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter PT Timah sebesar 19.825 ton. Sementara 54.000 ton sisanya berasal dari smelter swasta. Timah murni saat ini diincar banyak negara karena manfaatnya yang besar. Antara lain bisa digunakan untuk bahan baku, alat telekomunikasi, penyalur listrik, kaca, plastik, baterai, dan lainnya. Menggunakan TSL Ausmelt, smelter baru PT Timah Tbk siap tancap gas memproduksi 40.000 ton biji timah. Smelter yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan Maret ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi TSL Ausmelt. Fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter baru PT Timah Tbk yang terletak di unit metalurgi Muntok, Bangka Barat ini menggunakan teknologi top submerged lens atau TSL Ausmelt. Teknologi ini sudah digunakan oleh 5 smelter lain di dunia, namun untuk Asia Tenggara, PT Timah Tbk merupakan perusahaan pertama yang menggunakannya. Dengan transformasi teknologi peleburan ini, PT Timah Tbk diharapkan dapat memaksimalkan konsentrat timah kadar rendah. Dengan menggunakan biji timah kadar 40% TSL Ausmelt bisa memaksimalkan produksi hingga 40.000 ton per tahun dibandingkan menggunakan peleburan konvensional yang hanya 28.000 ton per tahun dengan kadar yang lebih tinggi 70%. Timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel, tapi kita belum berhitung kapan akan kita stop ekspor bahan mentah timah. Baru kita hitung semuanya, sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang
tambang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial downstreaming, semuanya masuk ke hilirisasi. Ya. Karena nilai tambahnya ada di situ, added value-nya ada di situ. Harapan Bapak Pak dengan akan beroperasinya Osmet milik PT Timah Tbk seperti apa Pak? Ya, nilai tambah di dalam negeri akan semakin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Progres pembangunan pelabuhan Tanjung Ular di Provinsi Bangka Belitung sudah selesai 99%, tinggal finishing akhir. Dan kita harapkan dengan pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang, utamanya CPO, utamanya timah bisa melalui pelabuhan Tanjung Ular ini sehingga ada daya saing yang baik bagi produk-produk baik yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat maupun